Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa melaksanakan perkuliahan walaupun secara daring dalam mata kuliah sejarah politik. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, di sini kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai materi pengaruh budaya Jawa dalam sistem politik Indonesia di zaman Orde Baru. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Putri Fadil Azhara sebagai moderator. Yang kedua ada Deyang Petresia. Yang ketiga ada Dinda Vanitasia. Yang keempat ada Lili Davika. Yang kelima ada Rahmatur Ridani. Untuk pembahasan pertama, latar belakang dari permasalahan presentasi kami ini akan disampaikan langsung oleh Rahmatur Ridani. Kepada Rahmatur Ridani kami persilahkan. Baiklah, saya Rahmatur Ridani akan membacakan latar belakang dari pengaruh budaya Jawa dalam sistem politik Indonesia pada zaman Orde Baru. Konsep pemikiran politik Jawa hingga saat ini masih menjadi suatu pemikiran politik yang baik disadari atau tidak disadari dengan digunakan dalam dinamika perpolitikan bangsa Indonesia. Politik Jawa sendiri pada dasarnya merupakan salah satu bentuk politik yang berbeda dengan paham politik lainnya, baik secara konseptual, proses maupun konsep. Hal itu tidak terlepas dari bagaimana konsep dari kekuasaan dalam politik Jawa. Secara umum, aspek yang paling membedakan antara politik Jawa dengan politik lainnya adalah hubungan antara penguasa dan Tuhan atau dewa. Hal ini tentunya sejalan dengan konsep dewa raja dari agama Hindu Buddha di Indonesia, di mana legitimasi kekuasaan raja dianggap digambarkan sebagai utusan Tuhan, wali Tuhan atau orang yang dipilih oleh Tuhan. Konsep politik Jawa merupakan salah satu aliran politik di Indonesia selain komunisme, sosialisme, nasionalisme, dan Islam. Pada dasarnya, konsep politik tradisional Jawa merupakan suatu bentuk pemikiran politik yang menempatkan seseorang sebagai penguasa secara kosmis yang menjadi penghubung antara rakyat yang ia pimpin dan alam semesta. Konsep politik Jawa menempatkan pemimpin tunggal ini dapat dilihat dari praktiknya di dalam periode Orde Baru di bawah pemimpinan Presiden Soeharto yang memerintah lebih dari 3 dekade lamanya dalam kancah perpolitikan bangsa Indonesia. Dalam proses ini, Presiden Soeharto banyak menerapkan nilai-nilai politik Jawa itu sendiri sebagai usahanya mempertahankan legitimasi kekuasaannya di Indonesia. Hal yang menarik dari sini adalah konsep yang digunakan oleh Presiden Soeharto dalam menerapkan tradisi pemikiran politik Jawa betul-betul terlihat. Sebagai contoh, konsep Bapakisme seolah muncul dalam periode ini. Konsep penyederhanaan partai politik juga menunjukkan indikasi bahwa Presiden Soeharto menggunakan aliran politik Jawa ini sebagai alat untuk memainkan peranan politik yang lebih strategis dalam usaha mempertahankan kekuasaan. Dinda Vanitasia akan menjelaskan materi tentang dwi fungsi ABRI. Yang pertama yaitu adalah latar belakang konsep dwi fungsi ABRI. Konsep dwi fungsi ABRI pertama kali dilontarkan oleh Abdul Haris Nasution pada peringatan ulang tahun Akademik Militer Nasional pada tanggal 12 November 1958 di Magelang, dan istilah dwi fungsi diperkenalkan pada rapat pimpinan Polri di Porong 1960. Dwi fungsi merupakan istilah untuk menyebut dua peran militer, yaitu fungsi tempur dan fungsi pembina wilayah atau pembina masyarakat. Dwi fungsi merupakan kekuatan sosial, kekuatan rakyat yang bahu-membahu dengan kekuatan rakyat lainnya. Yang kedua ada dampak pelaksanaan konsep dwi fungsi ABRI. Dwi fungsi ABRI tidak hanya menimbulkan dampak negatif sebagaimana yang berkembang di masyarakat selama ini. Namun, dwi fungsi ABRI juga berdampak positif bagi sistem politik di Indonesia yang seringkali tidak diekspos pada masyarakat. Di antara berbagai dampak negatif yang muncul sebagai konsekuensi pelaksanaan dwi fungsi ABRI, yaitu adalah berkurangnya jatah kaum sipil di bidang pemerintahan adalah hal yang paling terlihat. Pada masa Orde Baru, pelaksanaan negara banyak didominasi oleh ABRI. Dominasi yang terjadi pada masa itu dapat dilihat dari yang pertama yaitu ada banyaknya jabatan pemerintahan mulai dari bupati, wali kota, gubernur, pejabat eselon, menteri, bahkan duta besar yang diandisi oleh anggota ABRI yang dikaryakan.
Yang kedua ada selainnya dilakukannya pembentukan fraksi ABRI di parlemen, ABRI bersama-sama Kopri pada waktu itu juga dijadikan sebagai salah satu tulang punggung yang menyangga keberadaan Golkar sebagai partai politik yang berkuasa pada waktu itu. Yang ketiga yaitu ABRI melalui berbagai yayasan yang dibentuk diperkenankan mempunyai dan menjalankan berbagai bidang usaha dan lain sebagainya. Yang ketiga ada peran ABRI dalam pertahanan dan keamanan di masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pertahanan keamanan negara fokus kepada penumpasan G30 SPKI. Strategi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ini adalah operasi militer tempur, operasi militer intelijen, dan operasi militer teritorial, yang semuanya terkandung dalam doktrin Tri Ubaya Cakti. Doktrin ini kemudian dikonsolidasikan lagi menjadi doktrin Satdaya Dwi Bakti tahun 1994 yang fokus pada dimensi operasi TNI ABRI, keamanan Pulau Nusantara, keamanan laut, keamanan udara, keamanan masyarakat, dan pemeliharaan perdamaian dunia. Yang selanjutnya keempat ada peran ABRI dalam sosial politik di masa Orde Baru. Ada beberapa faktor yang menyebabkan militer berperan di bidang sosial politik. Yang pertama yaitu, militer mengemban tugas sebagai penyelamat negara karena dibentuk sebagai alat pertahanan negara. Rasa nasionalismenya lebih kuat. Yang kedua ada militer mengidentifikasikan dirinya sebagai pelindung kepentingan nasional. Yang ketiga ada militer mengidentifikasikan dirinya sebagai arbiter atau stabilisator negara yang diartikan jika militer mengambil alih kekuasaan politik, maka selalu disertai pernyataan pengambil alihan itu hanya bersifat sementara sampai stabilitas dan ketertiban umum terpenuhi. Yang keempat ada militer mengidentifikasikan dirinya sebagai pelindung kebebasan umum. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan politik luar negeri. Nah, pada pemerintahan Orde Baru secara resmi masih menggunakan politik bebas aktif sebagai dasar untuk menjalankan politik luar negeri Indonesia. Penerapan politik luar negeri bebas aktif pada masa Soeharto sangat bertolak belakang dengan politik bebas aktif masa Soekarno yang bersifat revolusioner dan konfrontatif. Dalam buku Hubungan Luar Negeri Indonesia selama Orde Baru pada tahun 1994 karya Bantarto Bandoro. Pemerintahan pada Orde Baru menerapkan politik luar negeri yang low profile. Politik tersebut berorientasi pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat melalui kerjasama dengan negara lain. Kerjasama yang dilakukan ditujukan untuk mendapatkan pinjaman modal dan penangguhan hutang luar negeri demi membantu pemulihan krisis ekonomi di Indonesia. Sebagai wujud dari pelaksanaan politik luar negeri bebas dan aktif, pada masa Orde Baru melakukan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu yang pertama ada normalisasi hubungan Indonesia Malaysia. Yang kedua, Indonesia kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dan yang terakhir ada materi selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan Orde Baru. Nah, yang pertama yang dibahas yaitu mengenai kelebihan sistem pemerintahan Orde Baru, yaitu ada suksesnya program swasembada pangan dengan revolusi hijau. Yang kedua itu suksesnya program transmigrasi atau pemindahan penduduk. Yang ketiga ada berkurangnya jumlah pengangguran, yaitu pernah tercatat hanya 2,55%. Yang keempat itu sukses memerangi buta huruf. Yang kelima sukses menjalankan program KB. Yang keenam sukses menjalankan gerakan wajib belajar 9 tahun. Yang ketujuh sukses keamanan dalam negeri. Selanjutnya itu gerakan nasional orang tua asuh yang berhasil guna memastikan anak-anak mendapatkan minimal pendidikan dasar. Yang kesembilan itu sukses Repelita atau rencana pembangunan 5 tahun. Yang 10 itu ada sukses untuk menumbuhkan rasa cinta produk dalam negeri dan nasionalisme. Yang ke-11 investor asing mau menanamkan modal di Indonesia. Yang ke-12 itu perkembangan GDP per kapita Indonesia meningkat pesat. Selanjutnya itu kekurangan sistem pemerintahan Orde Baru ada beberapa. Yang pertama itu maraknya terjadi praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Yang kedua, ada program pembangunan tidak merata karena terfokus pada pusat pemerintahan saja, khususnya di Pulau Jawa. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan pembangunan dan juga disebabkan sebagian kekayaan daerah banyak diambil ke pusat. Yang selanjutnya itu ada munculnya ketidakpuasan terhadap pemerintah di sejumlah daerah karena akibat dari kesenjangan pembangunan yang terjadi. Yang keempat, adanya kecemburuan antara para penduduk dengan transmigran yang mendapatkan tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya. Selanjutnya itu ada pelanggaran HAM kepada non-pribumi, terutama Tionghoa. Yang selanjutnya ada kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang di-brandel. Kegagalan pada masa Orde Baru ini dikarenakan kemampuan rekayasa politik rezim yang berkuasa dalam memelintir hukum dan politik kenegaraan. Rekayasa tersebut hanya terjadi pada proses pemilihan umum dan kelembagaan legislatif. Puncak kegagalan dari Orde Baru ini ditunjukkan dengan adanya persaingan ide-ide demokrasi di antara elit politik yang menguasai kelembagaan pemerintah dan kelembagaan partai politik serta kelembagaan pendidikan pada saat itu, yang lama-kelamaan merembes ke gerakan-gerakan mahasiswa. Jadi apabila kegagalan dua sistem politik ini dihubungkan dengan teori sistem politik, maka dapat disimpulkan bahwa keberlangsungan sebuah sistem politik tergantung oleh adanya interaksi terbuka antara input, konversi, output, dan umpan balik. Jadi apabila mekanisme arus interaksi politik ini tidak terjadi, maka dapat diprediksi kelangsungan sistem politik tidak akan bertahan lama. Ya, sekian materi dari saya. Selanjutnya saya sampaikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rahmat Turidani, Dinda Vanitasia, Deyang Petresia, dan Lili Datika yang telah menyampaikan materi tentang pengaruh budaya Jawa dalam sistem politik Indonesia pada zaman Orde Baru. Maka dapat kita simpulkan bahwa konsep pemikiran politik Jawa hingga saat ini masih menjadi suatu pemikiran politik yang disadari atau tidak disadari. Digunakan dalam dinamika perpolitikan bangsa ini, politik Jawa sendiri pada dasarnya merupakan salah satu bentuk politik yang berbeda dengan paham politik lainnya, baik secara konseptual, proses, maupun konsep. Pemerintahan Orde Baru menerapkan politik luar negeri yang low profile. Politik tersebut berorientasi pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat melalui kerjasama dengan negara lain. Kerjasama yang dilakukan ditujukan untuk mendapatkan pinjaman modal dan penangguhan hutang luar negeri demi membantu pemulihan krisis ekonomi di Indonesia. Dengan demikian, kelebihan pada masa Orde Baru lebih terfokus pada sektor ekonomi dan pendidikan, sedangkan kekurangan pada masa Orde Baru lebih condong pada politik dan sosial. Sekian penampilan dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.